Jangan lupa subscribe, agar Anda tidak ketinggalan dari kisah-kisah terbaru yang ada di Tanah Pasundan. Di dalam sejarah peradaban Sunda yang sangat panjang, bukan hanya saja kemegahan Sunda yang selalu terlihat oleh pandangan mata, akan tetapi kehancuran Sunda pun senantiasa mengiringi di setiap jejak dari perjalanan kehidupan Sunda itu sendiri. Adapun penyebab dari kehancuran di Tanah Pasundan pada zaman dahulu, hampir semuanya dikarenakan perselisihan masalah ajaran kepercayaan kepada Tuhan. Baik itu ajaran kepercayaan yang datangnya dari luar Tanah Pasundan, ataupun ajaran kepercayaan yang berasal dari Tanah Sunda itu sendiri. Di dalam jejak sejarah, Sunda pernah mengalami kehancuran peradaban yang sangat besar, yang dimana pertikaian itu memporak-porandakan tatanan kehidupan masyarakat Sunda pada zaman dahulu. Kejadian yang pertama, yakni di abad 1000 tahun sebelum Masehi. Tempat kejadiannya yaitu di ibu kota Sunda pada saat itu, yakni di Munjung Agung, atau sekarang bernama Gunung Padang, yang dimana pada waktu itu, perselisihan terjadi, dikarenakan masuknya ajaran kepercayaan dari luar Tanah Pasundan, yaitu ajaran penyembahan kepada matahari, yang dimana pada waktu itu, hampir separuh penduduk Sunda mengikuti ajaran penyembahan tersebut, dan meninggalkan ajaran kepercayaan nenek moyang Sunda, yaitu menyembah kepada Tuhan yang tidak berwujud, atau kepada hyang. Terpengaruhnya para penduduk Sunda pada waktu itu, dikarenakan ajaran tersebut memberikan kebebasan-kebebasan di dalam menjalani hidup. Baik itu kebebasan di dalam menyalurkan nafsu birahi, ataupun kebebasan di dalam mencari nafsu duniawi. Bukti dari perilaku ini pun tercatat di kitab Batu Abadi, yakni di relief Candi Borobudur, yang paling dasar, yaitu di relief Karmawibangga. Adapun kejadian pertikaian itu, berlangsung selama 50 tahun, yakni dari abad 1000 sebelum Masehi, sampai dengan abad 950 sebelum Masehi. Dan pada akhirnya pertikaian itu pun berhenti, dikarenakan bencana alam yang sangat dahsyat di Tanah Pasundan. Itulah kehancuran pertama, peradaban Sunda di masa prasejarah. Kemudian pertikaian yang kedua, yakni di abad 350 tahun sebelum Masehi. Begitu pula kehancuran peradaban Sunda pada waktu itu, berawal dari masuknya ajaran kepercayaan, yang datangnya dari luar Tanah Pasundan, yaitu dari Sungai Hindi, atau sekarang bernama India.
yang dimana pada waktu itu, sebagian masyarakat Sunda banyak mengikuti ajaran tersebut. Adapun metode di ajaran yang datangnya dari luar tersebut, yakni memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan, melalui dewa-dewa, yang sarananya yaitu patung. Sementara di ajaran pribumi Sunda, memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan yang hiang, atau tak terlihat. Melalui sarana cahaya, batin, aroma, asap, serta melalui roh halus yang suci. Adapun lamanya pertikaian tersebut, yakni dari abad 350 tahun sebelum Masehi, sampai dengan abad 250 sebelum Masehi, atau hampir 100 tahun, pertikaian itu berlangsung. Adapun berhentinya pertikaian tersebut, setelah datangnya burung yang berkepala manusia, yang gagah perkasa, yang dinamakan Kinara. Kisah ini pun banyak ditulis di relief-relief candi yang ada di Nusantara. Adapun tempat turunnya Kinara tersebut, yakni di kaki Gunung Halimuna, atau sekarang bernama Gunung Halimun. Satu hal yang membuat pertikaian itu berhenti, karena Kinara sendiri mampu mengalahkan kedua pemimpin besar yang selalu bertikai tersebut. Yang pada akhirnya Kinara diangkat menjadi pemimpin utama, yang bergelar Dewa Nagara, bermakna pemimpin besar. Dengan berjalannya waktu, kedua ajaran itu pun kemudian disatukan oleh Dewa Nagara, dan diberi nama ajaran Parahiang, yaitu gabungan dari ajaran Sunda serta ajaran Hindu. Dengan berhasilnya Dewa Nagara menyatukan kedua ajaran tersebut, penduduk Sunda pun memberi gelar kepada Dewa Nagara, yakni Hyang Kersa. Dengan semakin harmonisnya kehidupan di tanah Sunda pada waktu itu, akhirnya Dewa Nagara mendirikan sebuah kerajaan, yang diberi nama Salaka Nagara Parahiang. Kemudian kehancuran peradaban Sunda yang ketiga, yakni terjadi di abad 1 Masehi, atau di akhir dari runtuhnya kerajaan Salaka Nagara Parahiang, yang dimana setelah wafatnya Raja Dewa Nagara, beserta istrinya yakni Dewi Pertewi, dengan cara ngahiang, maka kerajaan Salaka Nagara pun dilanjutkan oleh putra sematawayangnya, yaitu Cakra Pasundan. Di akhir kepemimpinan Cakra Pasundan, kerajaan Salaka Nagara disusupi oleh ajaran kepercayaan yang datangnya dari luar tanah Pasundan, yaitu dari daerah Hindi, atau sekarang bernama India. Adapun nama dari ajaran kepercayaan tersebut, yakni ajaran Kapitayan. Adapun metode penyembahan kepada Tuhan di dalam ajaran Kapitayan, yakni melalui patung. Begitu pula di ajaran Kapitayan tersebut, menempatkan bahwa Tuhan itu hampa atau kosong. Dan sekarang ajaran tersebut lebih dikenal dengan sebutan ajaran Buddha, yaitu ajaran yang mengedepankan tentang budi pekerti. Adapun sumber dari perpecahan tersebut, yakni berawal dari penasehat kerajaan Salaka Nagara Parahiang,
yang bernama Eyang Taram, atau orang-orang sekarang menyebutnya Aki Tirem. Beliau menjadi pemimpin utama dari ajaran Kapitayan tersebut, yang pada akhirnya kepemimpinan di kerajaan Salaka Nagara Parahiang terbagi menjadi dua bagian pengikut, yaitu pengikut Cakra Pasundan serta pengikut Eyang Taram. Akan tetapi pertikaian itu tidak berlanjut lama, karena Cakra Pasundan mengasingkan diri ke kaki Gunung Herang, atau sekarang bernama Gunung Salak. Sampai akhir hayatnya, beliau pun wafat dengan cara ngahiang di Gunung Salak tersebut. Adapun tempat ngahiangnya Cakra Pasundan pada saat ini, yakni di sekitar Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, di kaki Gunung Salak. Sementara Eyang Taram berada di pusat kerajaan Salaka Nagara Parahiang, yakni di kaki Gunung Halimun. Setelah Eyang Taram mengetahui bahwa Cakra Pasundan telah ngahiang, ia pun menyesal dengan apa yang telah terjadi. Karena Eyang Taram merupakan orang kepercayaan ayahnya Cakra Pasundan, yaitu Dewa Nagara. Yang dimana Dewa Nagara sendiri menitipkan Cakra Pasundan untuk dijaga, dibimbing, serta dirawat oleh Eyang Taram. Dengan kebesaran hati, Eyang Taram pun meninggalkan kerajaan Salaka Nagara, menuju kehancuran, atau sekarang dinamakan Cihanjuran. Eyang Taram meneruskan kembali kerajaan Salaka Nagara di Hanjuran. Akan tetapi nama kerajaan tersebut berubah dari yang sebelumnya Salaka Nagara Parahiang menjadi Salaka Nagara Taram. Adapun tidak dipakainya nama Parahiang, dikarenakan Eyang Taram sendiri sudah berubah keyakinannya. Dari yang sebelumnya penganut ajaran Parahiang, kini berpindah menjadi penganut ajaran Kapitayan. Meskipun perselisihan kedua pemimpin tersebut sudah berakhir, antara Cakra Pasundan dengan Eyang Taram, namun pertikaian-pertikaian di masyarakat Sunda masih tetap berlanjut. Dan puncak dari pertikaian itu, di saat datangnya pemimpin besar dari daratan Hindi atau India, yaitu Jaya Singawarman. Dan pertumpahan darah pun tidak bisa lagi dielakkan. Akhirnya kerajaan Salaka Nagara Taram dapat dikalahkan, yang pada akhirnya Eyang Taram memasrahkan kerajaan tersebut kepada Jaya Singawarman. Begitu pula putri dari Eyang Taram sendiri dipersunting oleh Jaya Singawarman untuk dijadikan istri. Dan gelar Raja Jaya Singawarman pun menjadi Raja di Raja. Karena beliau merupakan putra raja di tanah kelahirannya, yakni India. Begitu pula nama kerajaan Salaka Nagara Taram berganti menjadi Kerajaan Taramna Nagara, yang artinya dimulainya negara. Dengan berjalannya waktu, meskipun Raja di Raja Jaya Singawarman telah berhasil menyatukan penduduk Sunda pada saat itu, namun riak-riak kecil masih tetap terjadi, yang pada akhirnya Raja di Raja Jaya Singawarman pergi dari tanah Pasundan
menuju ke Pulau Borneo, atau sekarang bernama Kalimantan. Beliau pun di tempat barunya itu mendirikan kerajaan, yakni Kerajaan Kutai Kartanegara, dan bergelar Raja Mulawarman. Sementara Kerajaan Taram Nanagara dipasrahkan kepada Eyang Taram dan juga kepada putranya, yakni Darmayawarman. Dan akhirnya Kerajaan Taram Nanagara berganti nama menjadi Tarumanagara. Itulah sekelumit dari pertikaian di tanah Pasundan di zaman prasejarah.